got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to walk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai supply chain management dari PT Yakult Indonesia Persada. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan kita kali ini, yaitu supply chain management PT Yakult Indonesia Persada, ada baiknya kita mengetahui sejarah Yakult itu sendiri. Nah, Yakult ini bermula ketika pemenang hadiah Nobel Ilya Mechnikov tahun 1908 menemukan pola hidup sehat masyarakat di pegunungan Kaukasus yang meminum susu yang diasamkan atau susu fermentasi sehingga memiliki usia hidup yang panjang dalam keadaan sehat. Nah, penemuan itu yang menjadi dasar penelitian lebih dalam lagi oleh seorang microbiologist dari Kyoto University, Jepang yang bernama Dr. Minoru Shirota. Pada tahun 1930, Dr. Minoru Shirota berhasil mengkulturkan bakteri baik Lactobacillus casei shirota strain menjadi bakteri unggul yang tahan terhadap asam lambung dan cairan empedu sehingga mampu mencapai usus kecil dalam keadaan hidup serta dapat menguntungkan bagi kesehatan manusia. Nah, inilah yang menjadi cikal bakal perusahaan Yakult berdiri sejak tahun 1935 di Jepang dengan merek produk minuman susu fermentasi yaitu Yakult. Dari penelitian dan juga pengalaman Dr. Minoru Shirota mengenai mikroorganisme tersebut, maka tercipta ide-ide Dr. Shirota yang disebut sebagai Shirotaisme. Nah, ide-ide tersebut yang juga menjadi dasar bagi kegiatan usaha Yakult. Apa aja ide-ide Dr. Shirota ini? Nah, yang pertama yaitu mencegah lebih baik daripada mengobati, di mana Dr. Minoru Shirota percaya akan pentingnya pencegahan sebelum sakit. Yang kedua, usus yang sehat adalah kunci umur yang panjang. Dan yang ketiga, membuat Yakult dengan harga yang terjangkau. Beliau juga menganjurkan untuk menyebarkan kesehatan yang diinginkan setiap orang dengan harga yang terjangkau. Setelah berhasil dan sukses di negara asalnya yaitu Jepang, kemudian Yakult memasuki beberapa negara. Nah, salah satunya adalah negara Indonesia. Di Indonesia, Yakult berdiri sejak tahun 1991 dengan nama PT Yakult Indonesia Persada yang berkantor pusat di Jakarta. Nah, PT Yakult ini merupakan pemegang lisensi dari Yakult Honsha yang berada di Jepang. Nah, PT Yakult Indonesia Persada ini adalah perusahaan PMA yang berasal dari Jepang yang memproduksi serta mendistribusikan Yakult, yaitu minuman susu fermentasi yang mempunyai tagline "Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari". Untuk proses produksi, PT Yakult mendirikan pabrik di Indonesia pertama kali pada tahun 1990 di Jalan Kiwi, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Kemudian karena beberapa alasan, pada tanggal 1 April tahun 1997, pabrik Yakult dipindahkan ke kawasan Indolakto, Desa Pesawahan, Cicurug, Sukabumi, Jawa Barat. Nah, lokasi pabrik ini terletak di kaki Gunung Halimun Salak yang memiliki kualitas dan juga kuantitas air yang telah teruji serta jauh dari polusi. Selanjutnya yaitu adalah varian Yakult. Setelah berhasil dengan produk olahan susu fermentasi, Yakult Original, pada September tahun 2022, PT Yakult Indonesia Persada meluncurkan produk baru yaitu Yakult Light.
Yakult Light ini adalah minuman susu fermentasi dengan kandungan bakteri baik L. casei-shirota strain dengan gula yang lebih sedikit tetapi diperkaya vitamin D dan E. Sehingga Yakult ini cocok menjadi jawaban bagi masyarakat yang semakin peduli akan kesehatannya, terutama masyarakat yang sedang membatasi konsumsi gula. Selanjutnya yaitu mengenai supply chain management dari PT Yakult Indonesia Persada. Di sini ada 3 poin yang akan kami bahas. Di antaranya yaitu upstream supply chain, yang kedua internal supply chain, dan yang terakhir downstream supply chain. Dari ketiga ini kita bahas persatu mulai dari upstream supply chain. Upstream supply chain merupakan rantai suplai hulu yang melibatkan beberapa aktivitas yang berasal dari perusahaan manufaktur, terdiri dari beberapa penyalur produk melalui koneksi para penyalur dengan penyalur lainnya yang saling berhubungan. Nah, di sini ada upstream supply chain dari PT Yakult Indonesia Persada. Yang pertama itu adalah Lactobacillus casei-shirota strain. Yang kedua, air. Yang ketiga, susu. Yang keempat, dextrosa. Yang kelima, sukrosa. Yang keenam, perisa identik alami Yakult. Dan yang ketujuh, plastik polyester. Dan yang kedelapan adalah aluminium foil. Bakteri yang terdapat dalam minuman Yakult harus tetap dipertahankan hidup, tetapi diusahakan agar setelah dibotolkan, mereka tidak lagi melakukan proses fermentasi. Yakult harus disimpan di tempat yang dingin, berada pada suhu di bawah 10 derajat Celcius, sedangkan pada suhu antara 10 derajat Celcius dan 40 derajat Celcius, bakteri dalam Yakult keadaan aktif, dan di atas 40 derajat Celcius, bakteri tersebut akan mati. Selanjutnya, penjelasan mengenai proses produksi Yakult. Yang pertama, yaitu proses pembibitan. Proses pembibitan merupakan proses pembuatan yang diawali dengan tahap pembibitan bakteri yang dilakukan secara manual di ruangan pembibitan, di mana susu bubuk SKM disterilkan sehingga warnanya berubah menjadi coklat pucat. Kemudian suhunya didinginkan serta dimasukkan dalam penampungan besar selama 1 hari atau yang disebut dengan fermentasi. Waktu penampungan fermentasi yaitu selama 7 hari dengan suhu ruang 37 derajat Celcius. Proses kedua yaitu proses pelarutan. Pada proses ini, susu bubuk SKM dan glukosa dilarutkan serta disterilkan dan kemudian dipindahkan ke tangki kultur. Proses ketiga yaitu proses pengkulturan. Pada tangki kultur, bibit Lactobacillus casei-shirota strain dikulturkan untuk mendapatkan jumlah bakteri yang ditentukan dan cita rasa khas dari Yakult, di mana tangki ini terlebih dahulu disterilkan yang kemudian dimasukkan susu bubuk SKM, dextrosa, bibit bakteri yang sudah difermentasi, dan kemudian tangki tersebut difermentasi selama 1 minggu dengan suhu tangki 30 derajat Celcius pada tangki 18.000 liter. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan asam Yakult. Selanjutnya, proses keempat yaitu proses pencampuran. Pada ruangan ini terdapat tangki dengan kapasitas 32.000 liter, di mana tangki tersebut digunakan untuk menyatukan kultur bakteri hidup, susu bubuk SKM, dextrosa, risa Yakult, dan larutan steril sehingga menjadi Yakult konsentrat. Selanjutnya, proses kelima yaitu proses pembuatan botol. Mesin pencetak botol tersebut mampu mencetak 11.000 botol per jam
dengan menggunakan bahan polistiren yang berkualitas tinggi. Dalam pembuatan ini menggunakan sistem injection molding, di mana setelah menjadi botol akan dikirim ke tempat penampungan botol dengan menggunakan angin yang telah disterilkan, yang nantinya botol tersebut akan terbawa melalui selang dan tertampung di dalam tangki stainless yang berkapasitas 500.000 botol. Proses selanjutnya yaitu proses ke-6, proses penataan botol. Pada proses penataan botol ini berfungsi mendirikan botol-botol dan membersihkan dari debu yang menempel. Proses ke-7 yaitu proses pembotolan. Setiap jam mesin-mesin ini mampu mengisi cairan Yakult ke dalam 45.000 botol dengan sistem hampa udara dan menutup secara otomatis dengan menggunakan aluminium foil, di mana di dalam botol ini juga dicetak semua informasi yang terkait dengan kandungan Yakult, tanggal kadaluarsa dan sebagainya. Proses ke-8 yaitu proses pengemasan. Pengemasan ini mengemas 5 botol Yakult menjadi 1 pack dan selanjutnya 10 pack menjadi 1 kemasan yang berisi 50 botol yang dikerjakan otomatis oleh robot. Ada 2 jenis Yakult menurut warna kemasannya, yaitu yang pertama putih untuk sistem reseller seperti penjualan ke toko atau supermarket, sedangkan warna biru untuk sistem Yakult Lady atau dari rumah ke rumah. Proses ke-9 yaitu proses mesin pembawa palet. Mesin ini membawa palet kosong dari ruangan pembersih palet ke ruangan packing. Mesin ini mampu menampung 10.000 botol Yakult yang kemudian dibawa ke cool room. Proses ke-10 yaitu proses pendinginan. Dalam ruangan pendingin, Yakult disimpan terpisah berdasarkan warna kemasan dan suhu ruang ini sekitar 5 Celcius, yang mampu menyimpan 2.700.000 botol. Dan proses yang terakhir yaitu proses ke-11 merupakan ruang kendali mutu. Di ruang ini akan dilakukan sampling dari hasil produksi Yakult yang bertujuan untuk mengecek mutu dan keamanan produk, di mana tugas ini dilakukan oleh seorang quality control yang berpengalaman. Selanjutnya yaitu downstream supply chain. Bagian ini mencakup semua proses yang terlibat dalam pengiriman produk pada customer akhir. Dalam pengiriman produk Yakult kepada distributor atau sampai ke customer akhir menggunakan 2 cara, yaitu cara pertama direct sales, di mana menggunakan mobil box yang dilengkapi dengan pendingin guna menjaga kualitas Yakult. Kemudian Yakult dikirim ke berbagai cabang di seluruh Indonesia, ke toko-toko atau swalayan atau supermarket. Yang kedua yaitu Yakult Lady. Agar dapat mengirim Yakult dengan kualitas terbaik dimanapun dan kapanpun, diciptakanlah sistem pengiriman melalui Yakult Lady yang mengantarkan Yakult langsung ke tangan pelanggan walau hanya 1 botol saja. Selain mengantarkan Yakult, para Yakult Lady juga melakukan komunikasi dengan memberikan informasi kesehatan kepada pelanggannya. Audio Jungle.